Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika ya, tentang pembulatan pecahan. Di sini yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, pembulatan pecahan desimal. Yang ketiga itu adalah pembulatan persen. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu ke pembulatan pecahan biasa dan campuran. Nah, ini yang pertama itu adalah pembulatan pecahan biasa dan campuran. Di sini kita akan lihat ada garis bilangan. Ini garis, ini bilangan ya anak-anak. Nah, bilangannya ini adalah pecahan. Pecahan dari 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Ini dimulai dari 0. Pada waktu 4/4 itu adalah 1. Kenapa 1? Karena 4 dibagi 4 itu adalah 1. Kalau 5/4, kalau ini adalah pecahan murni, ini adalah pecahan tidak murni. Karena yang di atasnya besar, yang di bawah bilangannya itu adalah kecil. Nah, 5/4, 6/4, 7/4, di sini 8/4. 8/4 itu sama saja 8 dibagi 4. Itu hasilnya 2. Nah, di sini ada soalnya anak-anak. Kita akan belajar membulatkan pecahannya ya. 1/4 kita bulatkan itu, ini angka 1/4 itu lebih dekat ke 0 kan? Kalau 1/4 itu lebih dekat ke 0, itu maka hasilnya adalah 0. 1/4 itu adalah 0, karena dia lebih mendekat ke 0. 2/4, 2/4 itu kalau 2 dibagi 4 itu 0,5. 0,5 berarti 5. 5, 6, 7, 8, 9 itu maka harus ditambah angka 1. Ditambah angka 1. Kalau posisi 2/4 itu di tengah-tengah, ini posisinya di tengah-tengah ya nak ya, itu sudah ditambah 1. Jadi hasilnya 1. 3/4, 3 itu lebih mendekati 4 kan? Lebih mendekat ke 4 kan? Itu maka ditambah 1. Berarti di sini adalah 1. 4/4 itu kalau dibulatkan menjadi 1. 3/4 sama, soalnya sama ya. 3/4 itu hasilnya adalah tadi berapa nak? 1. Nah, yang ini adalah pecahan campuran. Ingat kan? Nah, ini angka 4, ini 5/6. Kita lihat aja 5/6. Angka 5 itu lebih mendekat ke angka 6 kan? Kalau lebih mendekat ke angka 6 berarti ditambah 1. 4 ditambah 1 menjadi 5. Sekarang kita lihat pecahan campuran berikutnya. 8, 5/10. Kita lihat dulu 5/10-nya. 5/10, 5 itu dekat tidak dengan angka 10? Dia berada di tengah-tengah. Ingat, 5, 6, 7, 8, 9 itu ditambah 1. Berarti 8 ditambah 1 berarti berapa nak? 8 tambah 1, 9. Nah, ingat ya, 1, 2, 3, 4 itu tetap. Itu tidak bisa dihitung. Kalau 5, 6, 7, 8, 9, sudah 5 sampai ke 9 itu sudah ditambah 1. Itu saja kuncinya untuk pembulatan pecahan biasa. Oke, kita lanjut lagi ke pembulatan pecahan desimal. Ingat, ciri-ciri dari desimal itu adalah tanda komanya ya nak. Tanda komanya. Di sini, kalau di sebelah sini yang memisahkan tanda koma ini beda ya, titik sama koma itu beda. Kalau di sini ini adalah satuan. Ini adalah 10 ya.
sepuluhan, ini ratusan, yang ini sepersepuluhan, seperseratusan, seperseribuan. Nah, yang ini adalah di sebelah sini. Ini adalah misalnya ibu pembulatan sepuluhan, ya, pembulatan sepuluhan. Bilangan sepuluhan itu adalah di sini. Ini sepuluhan. Nih, kita bulatkan 13. Ingat 3. 1, 2, 3 itu tetap tidak usah ditambah. Jadi kalau kita bulatkan 13, ini 13. Kalau kita bulatkan itu lebih mendekat ke sepuluhan, ya. Ke sepuluhan itu adalah 10. Itu kalau kita bulatkan. Nah, ini 25. 5, 6, 7, 8 itu ditambah 1. Ingat, ditambah 1. Jadi kalau misalnya 25, kalau kita bulatkan menjadi kalau kita bulatkan menjadi 30. Tambah 1 kan? Kita bulatkan lagi 7. Di sini ada angka 6. 6 berarti tambah 1. 76 kalau kita bulatkan 7 ditambah 1 berapa? 80. 89. Kita bulatkan puluhannya. Itu 9 berarti tambah 1. 8 ditambah 9 menjadi 90. Nah, sekarang kita akan bulatkan yang ini. Kalau pembulatannya itu masih puluhan, itu ini 0, ini angka 3. Nah, ini 103 ya, Nak. Kalau kita bulatkan itu ini 0, 3 berarti tidak usah ditambah. Ya, tidak usah ditambah berarti lebih mendekat ke 0. Ini menjadi 100. Oke, kita bulatkan lagi ke puluhannya. Puluhan, posisi puluhan di sini. Kalau yang dibulatkan ratusan berarti 3-nya yang kita bulatkan. Kita lihat yang di samping. Nah, berhubung kita bulatkan puluhannya, ini 3, ini tetap 3 berarti. Nah, kita bulatkan 26-nya ini. 26-nya ini kalau kita bulatkan 2, ini lihat angka 6-nya. Lihat angka 6-nya. Jadi kalau kita bulatkan menjadi 330. Berikutnya 558. Kita bulatkan, kita coba bulatkan ke ratusan ya. Kalau kita bulatkan ke ratusan, kalau kita bulatkan ratusan berarti kita sini ratusan, bukan seperseratus, ratusan. Kita bulatkan ke ratusan. Kita lihat ini angka 5, 5, 6, 7, 8 berarti tambah 1. Berarti kalau kita bulatkan ini adalah 600. Ini kalau kita bulatkan ke ratusan. Ingat, kalau kita bulatkan ke puluhan berarti di sini 26 ini yang kita bulatkan. Ini kita bulatkan puluhannya ya. Kalau bulatkan ratusan, berarti yang ini posisinya. Nah, sekarang kita pembulatan desimal. Ingat, desimal itu adalah cirinya adalah tanda koma. Di sini 4,11, 5,21, 2,57. Ini menempati satuan. Nih, ini koma, ini adalah satuan. Kalau ada angka di sini, ini adalah puluhan. Nah, yang di samping ini bukan satuan atau sepuluhan, tetapi 1/10, 1/100, 1/1000. Nah, ini kalau kita bulatkan ke 1/10, kalau ini puluhan, ini adalah pembulatan 1/10.
bulatkan itu sepersepuluhan posisinya, koma di sini ya. Setelah koma ini adalah sepersepuluhannya. Nah, yang ini tetap. Oke, 4,11. Kalau kita bulatkan, kita lihat dulu angka di belakang. Ini angka 1, berarti itu tidak usah kita tambah. Berarti ini adalah menjadi 4,1. Dia tetap. 5,21. 1 itu di bawah ya, di bawah 5. Berarti dia juga tetap 5,2. Ini 2,57. Oke, kita lihat. 7, angka 7 ini di atas angka 5, 567. Berarti tambah 1 dong. Kalau tambah 1, 5 ditambah 1, nah 5 ditambah 1 yang 7 tadi itu menjadi 6. Berarti jawabannya 2,6. 8,85. Kita bulatkan sepersepuluhan, 5 udah dihitung tambah 1. Berarti 8 ditambah 1 itu adalah 9. Berarti 8,9. Oke, lanjut lagi. 1,571. Kita lihat ini adalah 7. Berarti kalau lebih dari angka 5, kita hitung 1. Kita hitung tambah 1. Berarti 5 tambah 1 berapa? 6. 1,5 tambah 1, 6. Lanjut lagi. Kita lihat 6,369. Kita bulatkan, ini dilihat di belakangnya itu 6. Berarti tambah 1. 3 tambah 1, 4. Berarti 6,4. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya ke ini ada soal. Di buku kita nanti ada soal seperti ini ya, anak-anak. Pembulatan persepuluhan terdekat, satuan terdekat. Kalau persepuluhan terdekat, ingat, persepuluhan itu yang ini. Nah, sepersepuluhan. Sepersepuluhan berarti setelah koma, sepersepuluhan ya. Nih, berarti jawabannya di sini 3. Yang kita bulatkan ini 3, 7, 6. 7 itu sudah tambah 1. Kalau tambah 1 berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Nah, 3,4. Oke. Kalau satuan terdekat, satuan itu ialah yang ini. Ini adalah satuan. Ini adalah satuan. Ingat, ini satuan. Kalau sepersepuluhan yang di sini setelah koma. Satuan belum koma. Oke. Kalau satuan terdekat, kita lihat ke angka 3. Satuan terdekat. Pembulatan satuan terdekat kita bulatkan yang ini. Kita lihat ini angka 3. Kita lihat ini ada angka 3. Berarti 3. Kalau kita lihat ini angka 3, berarti menjadi tetap kan? Ini kita bulatkan jadi 3 saja. Kesatuan terdekat. Karena tidak ditambah. Oke, sekarang kita lihat lagi soal nomor 2. 1,55. Ke persepuluhan terdekat. Persepuluhan dekatnya di sini. Berarti ini yang harus kita bulatkan. 5. Ini 5 lagi. Kalau 5, 6, 7 ingat ditambah 1. 5 berarti ditambah 1 berarti 6. 1,6. Berikutnya, kalau satuan terdekat kita bulatkan yang di depan. 1 kita lihat ini 5. Kalau ini 1, 5 berarti ditambah 1 dong. 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. 0,823. Bagaimana ini, Bu? Tetap posisi persepuluhannya ada di setelah koma. Berarti kita bulatkan 8. Kita lihat di belakang 8-nya itu angka 2. Berarti tidak usah ditambah. Berarti 0,8. Tidak usah ditambah karena dia angka 2 di belakang 8-nya ya. Nah, kalau pembulat satuan, kita lihat di sini satuan. Barisan 1. 0,8. 0,88 itu udah 5, 6, 7, 8, 9 kan? Udah tambah 1. Kalau 0 ditambah 1 ya 1. Nah, dari sini aja bisa kita lihat sih sebenarnya. Kita bulatkan 3,4 menjadi 3. 1,6 dibulatkan menjadi 2. 0,8 kita bulatkan menjadi 1. Oke, sampai sini pembulatan pecahan desimalnya sudah mengerti ya anak-anak? Kita lanjut ke pecahan. Nah, terakhir itu adalah pembulatan persen. Kalian udah tahu ciri-ciri persen itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah persen. Oke, kalau pembulatan persen mudah banget, sama seperti pecahan yang puluhan ya, kita bulatkan. Nah, 33, mudah banget kan? Kita lihat 3 di belakang angka 3 ada 3, berarti tidak usah ditambah. Dia kita bulatkan berarti menjadi 30% ya. Oke, 28. Kita lihat angka 8. 8 lebih dari 5, 6, 7, 8 jadi tambah 1. Berarti diskonnya juga misalnya 30%. Kita bulatkan. 5, 1. Kalau kita bulatkan angka 1 itu adalah menjadi 50%. Oke, lanjut lagi. 98%. Kita bulatkan. 8 udah masuk ya, lebih dari angka 5 kan? Berarti menjadi 100%. Nah, terakhir ada 42%. 42% itu kalau kita bulatkan menjadi berapa anak-anak? 40%. Nah, yang tidak kelewatan boleh di screenshot ya. Oke, di sini setelah ini kita ada latihan soal ya. Oke. Nah, terakhir itu adalah belajar penaksiran hasil operasi. Penaksiran hasil operasi itu contohnya seperti ini ya soalnya. Oke, caranya itu adalah penaksiran hasil operasi hitungan pecahan. Nah, kita pertama harus bulatkan ini dulu karena ini belajar pembulatan pecahan. Kita lihat yang ini angka 9 tetap. Kita lihat pecahan 1/3. 1/3 itu adalah 1. Jauh dong dari angka 3. Berarti tidak usah ditambah 1. Berarti pembulatannya itu adalah 9. Nah, kita lihat lagi, turunkan tambahnya. Lanjut lagi, kita bulatkan ini lagi. 1, 7/8. 7/8, 7 itu dekat tidak dengan angka 8? Dekat, Bu. Kalau dekat berarti ingat, tambah 1. Kalau 1 ditambah 1, itu, ini kan 1 nih. Ini tambah 1, berarti 2. Turunkan lagi tambah. Nah, sekarang 2, ini 2. Ini pecahan campuran ya, 2. 5/6. 5/6 itu dekat tidak dengan angka 5, dekat dengan angka 6? Dekat kan? Berarti tambah 1. 2 ditambah 1 menjadi 3. Tidak ada lagi? Sama dengan. Sudah, tinggal dihitung. Inilah gunanya pembulatan
pecahan, hitung pembulatan pecahan menjadi bilangan bulat. Jadi seperti ini, 9 ditambah 2, 11, 11 ditambah 3 menjadi 14. Inilah hasilnya. Oke, sampai sini ngerti kan? Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Ini ada angka 11, 3/4. 3 dekat tidak dengan angka 4? Dekat, Bu. Kalau dekat, itu kita hitung tambah 1. Berarti 11 tambah 1, 12. Turunkan tambahnya. Kita lanjut lagi, bulatkan lagi. 2/10. 2 itu dekat tidak dengan angka 10? Jauh, Bu. Kalau jauh tidak usah ditambah. Kalau tidak usah ditambah berarti tulisnya itu adalah 2. Turunkan lagi, kurang. Oke. Nah, yang ini hanya pecahan seperti ini saja. 7/9. 7/9 itu dekat tidak dengan angka 9? Lebih kan dari setengah? Nah, kalau dekat berarti kita kita kurangi 1. Ini kurang kan? Ini 1. Oke. Turunkan lagi kurang. 4/4. 4/4 udah tahu dong, 1. Dekat banget. Ya, sama dengan. Berarti tinggal kita hitung. 12 ditambah 2 berapa? 14. 14 dikurang 1, 13. 13 dikurang 1, 12. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian sudah mengerti semua ya pembelajaran kita dari pembulatan pecahan, pembulatan pecahan biasa dan campuran, pembulatan pecahan desimal, dan pembulatan persen. Nah, nanti di buku pelajaran kita matematika ada soal-soal, kita belajar mengerjakannya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.